Bagaimana jika Anda tahu persis apa yang terjadi di menit-menit terakhir Anda? Bukan apa yang terjadi setelahnya, tetapi apa yang terjadi tepat sebelum itu. 5. Mungkin 10 menit terakhir, sebelum jantung Anda berhenti berdetak. Tubuh mulai mati, perlahan dan sistematis. Tetapi kesadaran melakukan sesuatu pada saat itu yang hingga kini masih belum dapat dijelaskan sepenuhnya oleh ilmu kedokteran. Kesadaran menjadi lebih jelas, lebih tajam, dan lebih intens. Elizabeth Kubler-Ross menghabiskan puluhan tahun di sisi tempat tidur orang-orang yang sekarat. Ia menemani ribuan orang di saat-saat terakhir mereka. Dan apa yang ia dokumentasikan menantang banyak hal yang kita kira kita ketahui tentang kematian. Tubuh mati, tetapi pikiran tampaknya terbangun. Mengapa? Apa yang terjadi di menit-menit terakhir itu yang membuat begitu banyak orang mengatakan hal yang serupa? Saya merasa lebih bebas dari sebelumnya. Tidak sakit. Mereka datang untuk menjemput saya. Dari mana datangnya kejelasan yang tiba-tiba ini? Pada saat keruntuhan fisik terbesar, kita mulai dengan tubuh itu sendiri. Karena tubuh mengenalinya terlebih dahulu. Jauh sebelum pikiran memahami apa yang terjadi, tubuh telah mulai mengucapkan selamat tinggal. Kubler-Ross menggambarkan proses fisiologis yang sangat tepat. Ini bukan kekacauan, bukan pula keruntuhan mendadak. Ini lebih seperti sebuah program. Seolah-olah tubuh telah mempersiapkan momen ini sejak lahir. Tanda pertama muncul pada pernapasan. Pernapasan berubah dengan cara yang sangat spesifik. Para profesional medis menyebut pola ini pernapasan Cheyne-Stokes. Napas dalam yang secara bertahap menjadi lebih dangkal. Kemudian jeda, terkadang 10, 15, atau bahkan 20 detik. Tidak ada napas. Hening. Dan kemudian siklus dimulai lagi. Bagi orang-orang terkasih, momen ini seringkali menyiksa. Setiap jeda terasa seperti akhir. Apakah ini terjadi sekarang? Apakah sudah berakhir? Tetapi kemudian napas lain menyusul. Belum. Belum. Apa yang terjadi di sini? Tubuh tidak lagi berusaha mempertahankan hidup dengan segala cara. Sebaliknya, tubuh sedang mempersiapkan transisi. Oksigen tidak lagi didistribusikan secara merata. Otak, jantung, dan organ vital lainnya diprioritaskan. Segala sesuatu yang lain secara bertahap dimatikan. Anggota tubuh menjadi dingin. Kulit berubah menjadi kebiruan atau terkadang kekuningan. Darah mengalir ke inti tubuh. Seolah-olah tubuh berkonsentrasi pada hal-hal penting, pada saat-saat terakhir kesadaran. Kubler-Ross mengamati bahwa orang yang sekarat seringkali menjadi lebih tenang selama fase ini. Perjuangan berhenti. Beberapa hari atau jam sebelumnya, mungkin ada kegelisahan, rasa sakit, atau ketakutan. Tetapi sesaat sebelum akhir, ketenangan yang aneh seringkali muncul. Raut wajah rileks. Pernapasan, meskipun tidak teratur, tampak kurang berat. Seolah-olah tubuh akhirnya berhenti melawan dan mulai melepaskan diri. Jantung juga berubah. Setiap detak menjadi lebih lambat dan lebih lemah. Denyut nadi, yang dapat diandalkan sepanjang hidup, menjadi tidak teratur. Terkadang cepat, lalu tiba-tiba lambat, lalu berhenti lagi. Jantung tidak lagi berusaha mempertahankan ritme yang stabil. Ia hanya melakukan apa yang bisa dilakukannya. Dengan setiap detak jantung yang melemah, semakin sedikit darah yang dipompa ke seluruh tubuh. Semakin sedikit oksigen yang mencapai otak. Orang akan mengharapkan kesadaran perlahan memudar, pikiran menjadi bingung atau kehilangan orientasi. Namun seringkali, justru kebalikannya yang terjadi. Kubler-Ross mendokumentasikan fenomena ini ratusan kali. Ia menyebutnya kejernihan terminal. Pasien yang telah koma selama berhari-hari tiba-tiba bangun. Berpikiran jernih, waspada, dan hadir. Mereka mengenali orang-orang yang mereka cintai. Mereka menyebutkan nama mereka. Mereka mengatakan hal-hal yang tidak dapat mereka katakan selama berminggu-minggu.
Mereka tersenyum. Mereka mengungkapkan kasih sayang. Dan beberapa menit kemudian, mereka meninggal. Bagaimana ini mungkin? Secara medis, tampaknya tidak masuk akal. Jika otak menerima terlalu sedikit oksigen, seharusnya fungsinya memburuk, bukan membaik. Namun pengamatan tersebut tidak dapat disangkal. Pada menit-menit terakhir, seringkali muncul momen kejernihan luar biasa, lebih kuat daripada apapun yang mungkin terjadi pada hari-hari atau minggu-minggu sebelumnya. Kubler-Ross memiliki teori tentang hal ini. Ia percaya bahwa kesadaran tidak dihasilkan oleh otak. Sebaliknya, otak mungkin lebih berfungsi sebagai penerima, sebagai filter. Ketika filter ini melemah, ketika otak kehilangan fungsi biasanya, kesadaran dapat mengekspresikan dirinya dengan lebih bebas. Bukan karena kegagalan otak, tetapi justru karena kegagalan tersebut. Teori ini kontroversial. Namun pengamatan tetap ada. Orang menjadi jernih pikirannya meskipun seharusnya bingung. Mereka hadir meskipun seharusnya absen. Mereka berkomunikasi meskipun semuanya menunjukkan bahwa mereka tidak lagi mampu melakukannya. Indera juga berubah dengan cara tertentu. Penglihatan biasanya menghilang terlebih dahulu. Mata mungkin terbuka, tetapi penglihatan, tatapan itu tampak kosong dan tidak fokus. Seolah-olah orang itu menatap menembus Anda, bukan langsung ke arah Anda. Beberapa orang menggambarkan tatapan ini sebagai tatapan ke dimensi lain. Kubler-Ross menduga bahwa pada saat-saat ini, orang yang sekarat sudah merasakan sesuatu yang lain, bukan lagi ruang di sekitar mereka, tetapi sesuatu di luarnya. Sesuatu yang tetap tak terlihat oleh orang yang masih hidup. Pendengaran, di sisi lain, seringkali bertahan lebih lama. Pengamatan medis menunjukkan bahwa bahkan orang yang sudah tidak responsif pun seringkali masih dapat mendengar. Itulah mengapa Kubler-Ross selalu menasihati kerabat, teruslah berbicara. Bahkan jika Anda berpikir mereka tidak dapat mendengar Anda, mereka mungkin saja mendengarnya. Kata-kata terakhir masih dapat sampai kepada mereka. Sentuhan terakhir masih dapat dirasakan. Pendengaran seringkali merupakan indera terakhir yang menghilang. Penciuman dan pengecapan biasanya menghilang lebih awal. Makan dan minum kehilangan maknanya. Banyak orang yang sekarat menolak makanan di hari-hari terakhir mereka. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena tubuh mereka tidak lagi menginginkannya. Anggota keluarga sering mencoba membujuk mereka untuk makan. Namun Kubler-Ross berkata, jangan. Tubuh tahu apa yang sedang dilakukannya. Tubuh sedang mempersiapkan diri. Makanan hanya akan memperumit prosesnya. Pada menit-menit terakhir, makanan tidak lagi penting. Tubuh hidup dari cadangan terakhirnya, dan pada akhirnya, bahkan cadangan itu pun tidak lagi mencukupi. Kulit juga berubah. Kulit menjadi seperti lilin dan tembus pandang. Pembuluh darah menjadi lebih menonjol. Wajah terkadang tampak cekung. Namun sesaat sebelum kematian, perubahan yang mengejutkan sering terjadi. Fitur wajah menjadi rileks sepenuhnya. Kerutan yang telah terlihat selama beberapa dekade tampaknya menghilang. Beberapa anggota keluarga mengatakan bahwa orang tersebut tiba-tiba tampak lebih muda, lebih tenang, seolah-olah beban berat telah terangkat. Suhu tubuh menurun. Tangan dan kaki menjadi dingin, kemudian lengan dan tungkai. Panas kembali ke inti tubuh, ke jantung, paru-paru, otak. Organ-organ ini masih berfungsi, tetapi mereka juga merasakan bahwa akhir sudah dekat. Bahkan di ruangan yang hangat, kulit bisa terasa sedingin es. Tetapi ini bukan tanda rasa sakit. Ini hanya menunjukkan bahwa tubuh memusatkan sumber daya yang tersisa pada hal yang penting, saat-saat terakhir kesadaran. Kubler-Ross selalu menekankan, tubuh tidak melakukan apapun secara kebetulan. Setiap perubahan memiliki tujuan. Bahkan jika kita tidak sepenuhnya memahami tujuan itu, kita dapat mempercayainya. Tubuh memiliki jutaan tahun evolusi di baliknya. Ia tahu bagaimana cara mati, lebih baik daripada teori medis apapun. Namun satu pertanyaan terus menghantui Kubler-Ross sepanjang hidupnya.
Mengapa begitu banyak orang yang sekarat melaporkan kedamaian di saat yang seharusnya sangat melelahkan secara fisik? Tubuh melemah, jantung berjuang, pernapasan menjadi sulit. Namun orang-orang berkata, tidak sakit. Saya merasa ringan. Saya siap. Dari mana kedamaian ini berasal? Beberapa ilmuwan menduga bahwa pada menit-menit terakhir kematian, otak melepaskan sejumlah besar zat tertentu. Seperti endorfin atau bahkan DMT, zat psikedelik yang secara alami terdapat dalam tubuh. Zat-zat ini dapat memicu pengalaman visual atau emosional yang intens. Namun Kubler-Ross skeptis. Bukan karena penjelasan ini tidak mungkin, tetapi karena tidak dapat menjelaskan konsistensi yang menakjubkan dari laporan-laporan tersebut. Jika neurokimia murni yang bertanggung jawab, pengalaman-pengalaman tersebut harus lebih kacau, lebih acak. Tetapi sebaliknya, pengalaman-pengalaman tersebut seringkali mengikuti pola yang sangat mirip, di berbagai budaya, periode waktu, dan sistem kepercayaan. Ini menunjukkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar biokimia. Pada menit-menit terakhir, banyak orang terkasih mengalami momen yang sangat sulit. Orang yang sekarat tampaknya tidak lagi benar-benar hadir. Mata mereka terbuka, tetapi kosong. Pernapasan mereka dangkal. Tidak ada respons terhadap suara atau sentuhan. Keadaan ini dapat berlangsung beberapa menit atau bahkan beberapa jam. Kubler-Ross menyebutnya ambang batas. Seolah-olah orang tersebut memiliki satu kaki di dunia ini dan kaki lainnya sudah di dunia selanjutnya. Mereka tidak lagi sepenuhnya di sini, tetapi belum sepenuhnya di sana juga. Bagi yang masih hidup, keadaan ini seringkali sulit untuk ditanggung. Namun Kubler-Ross percaya bahwa orang yang sekarat sudah mengalami sesuatu pada saat ini yang tidak dapat kita lihat. Dan kemudian, akhirnya, datanglah napas terakhir. Seringkali hal itu terjadi sepenuhnya tanpa suara. Tidak ada perjuangan dramatis, tidak ada pergumulan. Hanya hembusan napas terakhir, dan kemudian hening. Mungkin jantung berdetak beberapa kali lagi. Tetapi pernapasan telah berhenti. Kubler-Ross menggambarkan momen ini sebagai salah satu momen paling damai yang pernah ia saksikan. Ketegangan dalam tubuh benar-benar hilang. Raut wajah rileks, terkadang hampir seperti tersenyum lembut. Di banyak budaya, diyakini bahwa pada saat ini jiwa meninggalkan tubuh. Bahwa napas terakhir lebih dari sekadar udara, bahwa itu menandai perpisahan tentang kekuatan hidup. Kubler-Ross tetap berhati-hati dengan interpretasi semacam itu. Namun, ia tidak menyangkal bahwa sesuatu terjadi pada saat ini yang melampaui hal-hal fisik semata. Kedokteran mendefinisikan kematian menurut kriteria tertentu. Tidak ada detak jantung, tidak ada pernapasan, tidak ada aktivitas otak yang terukur. Tetapi Kubler-Ross mengajukan pertanyaan yang berbeda. Apakah ini benar-benar akhir, atau hanya akhir dari apa yang dapat kita ukur? Menit-menit terakhir sebelum kematian adalah sebuah proses. Sebuah transisi. Tubuh mempersiapkan diri secara sistematis. Tetapi kesadaran tampaknya sedang mempersiapkan sesuatu yang lain, mungkin bukan akhir, tetapi sebuah permulaan. Dan disinilah tepatnya bagian kedua dari pengalaman itu dimulai. Bagian yang masih belum dapat dijelaskan sepenuhnya oleh kedokteran. Bagian yang dieksplorasi Kubler-Ross sepanjang hidupnya. Apa yang terjadi pada kesadaran ketika tubuh berhenti berfungsi? Kemana perginya kejernihan yang muncul di menit-menit terakhir? Apa yang dilihat orang yang sekarat ketika mereka tampak menatap menembus kita? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya mengubah pemahaman kita tentang kematian. Jawaban-jawaban ini juga mengubah pemahaman kita tentang kehidupan itu sendiri. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang misteri-misteri utama ini, tentang apa yang ditemukan Kubler-Ross dan apa yang mengubah ketakutan akan kematian bagi ribuan orang, maka berlanggananlah saluran ini. Karena perjalanan ini tidak berakhir di sini. Ini baru permulaan. Selama puluhan tahun berkarya, Kubler-Ross mengamati bahwa menit-menit terakhir seringkali hanyalah awal dari transisi yang lebih besar. Banyak orang yang secara klinis dinyatakan mati dan kemudian kembali hidup menggambarkan pengalaman yang baru dimulai setelah tubuh mereka berhenti berfungsi.
Tubuh terbaring tak bergerak. Tidak bernapas, tidak ada detak jantung. Dari perspektif medis, semuanya sudah berakhir. Tetapi kesadaran, menurut laporan mereka, terus berlanjut. Kesan pertama yang digambarkan banyak orang adalah perasaan kebebasan yang luar biasa. Seolah-olah sesuatu telah dilepaskan yang telah menahan mereka sepanjang hidup mereka. Beban berat lenyap. Rasa sakit menghilang. Bahkan batas-batas tubuh mereka sendiri tampak larut. Banyak yang menggambarkannya seolah-olah mereka tiba-tiba menjadi lebih luas. Lebih besar. Tidak lagi terbatas pada satu titik. Seorang pria pernah mengatakan kepada Kubler-Ross bahwa ia merasa seolah-olah telah menghabiskan seluruh hidupnya di ruang terbatas. Dan tiba-tiba sebuah pintu terbuka ke lanskap yang luas. Ia berkata, "Aku masih diriku. Tapi aku lebih dari diriku." Perasaan perluasan ini muncul dalam catatan dari berbagai budaya yang sangat berbeda. Orang-orang yang belum pernah bertemu sebelumnya, yang memiliki agama berbeda, atau tidak beragama sama sekali, mereka menggambarkan momen yang sama. Sebuah momen di mana kesadaran tidak menghilang, tetapi meluas. Hal ini sering diikuti oleh periode peningkatan persepsi. Banyak yang melaporkan bahwa indera mereka tiba-tiba lebih kuat dari sebelumnya. Mereka dapat merasakan hal-hal yang tampaknya mustahil dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa mengatakan mereka dapat merasakan pikiran, bukan hanya mendengar kata-kata. Yang lain melaporkan bahwa mereka merasakan emosi secara langsung, tanpa ada yang perlu mengucapkannya. Seolah-olah komunikasi tidak lagi bergantung pada bahasa. Kubler-Ross mencatat bahwa banyak orang dalam catatan ini menggambarkan perasaan koneksi yang mendalam. Bukan hanya dengan orang-orang di sekitar mereka, tetapi dengan segala sesuatu. Perasaan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Banyak yang menyebutnya cinta. Tetapi mereka juga mengatakan bahwa kata ini hampir tidak cukup untuk menggambarkan apa yang mereka rasakan. Itu bukan cinta pribadi seperti yang kita kenal dari hubungan. Itu adalah sesuatu yang lebih menyeluruh. Sesuatu yang mencakup segalanya. Beberapa orang melaporkan bahwa dalam keadaan ini, mereka tiba-tiba memahami bagaimana hidup mereka terhubung dengan kehidupan orang lain. Keputusan yang sebelumnya tampak kecil bagi mereka tiba-tiba memiliki makna yang lebih dalam. Kata-kata baik. Isyarat kecil. Momen kesabaran. Semua hal ini tampaknya menjadi lebih bermakna dalam keadaan yang lebih luas ini. Banyak yang kemudian mengatakan bahwa pada saat itu, mereka menyadari bahwa hal terpenting dalam hidup bukanlah kesuksesan atau harta benda, tetapi cara kita memperlakukan orang lain. Kubler-Ross sangat terpesona oleh fakta bahwa orang-orang sering kembali dengan perubahan mendalam setelah pengalaman seperti itu. Mereka kurang takut mati. Mereka kurang menghargai harta benda. Dan mereka lebih sering berbicara tentang bagaimana hidup mereka telah memiliki makna baru. Seolah-olah mereka telah mengintip di balik tirai untuk sesaat. Tirai yang biasanya tetap tertutup. Tetapi mungkin hal terpenting yang dipelajari Kubler-Ross dari semua kisah ini adalah sesuatu yang sangat sederhana. Menit-menit terakhir bukanlah sekadar proses biologis. Itu adalah transisi yang lebih dalam daripada yang dapat kita ukur dengan instrumen medis. Tubuh menyelesaikan tugasnya. Namun kesadaran tampaknya memulai perjalanan yang berbeda. Dan jika semua kisah ini memiliki satu kesamaan, itu adalah perasaan ini. Bagi banyak orang, kematian tidak terasa seperti akhir. Tetapi lebih seperti pulang ke rumah.